Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi nikmat yang besar oleh Allah. Salah satu nikmat itu ialah dapat bersilaturahmi dengan tokoh Minangkabau. Beliau adalah Profesor Joni apa namanya Pak? Joni Najwan. Joni Najwan. Beliau mantan rektor Universitas Jambi. Ini luar biasa. 2016-2020. Beliau asli warga Kota Tengah. Iko Koto. Jadi luar biasa ini pertemuan dengan beliau. Jadi di dekat kita ada juga siapa namanya? Pak RT ya. Pak Ade. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu kita mengucapkan selamat Hari Raya Pak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sedikit saja kita mintalah waktu beliau, terserah kepada beliau berapa menitnya. Yang penting intinya masyarakat sangat butuh sebetulnya arahan-arahan dari beliau karena orang Minangkabau itu banyak yang suka merantau dan yang di kampung juga sangat membutuhkan nasihat-nasihat beliau. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tutu tenggandai yang saya hormati, ada kesempatan yang berbahagia ini secara spontanitas ya diminta oleh Ustadz kita, Ustadz Ibnu Akil Degani. Ustadz Ibnu Akil, saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kesatuan umat ya. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Dan pada kesempatan ini yang paling penting kita ingat adalah setelah Ramadan kita lalui dan kita berada pada bulan Syawal pada saat ini, maka yang kita harapkan adalah bahwasanya Allah dan malaikat itu bukan hanya ada pada bulan Ramadan, tapi Allah akan senantiasa melihat dan memantau kegiatan kita setelah bulan Ramadan tentunya. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita kebiasaan-kebiasaan Ramadan bisa kita tingkatkan lagi setelah masuk bulan Syawal. Dan banyak sekali hadis yang disampaikan oleh para fuqaha, para ahli fikih, bahwasanya setelah Ramadan itu idealnya diikuti dengan puasa Syawal 6 hari. Dan mudah-mudahan dengan demikian lebih sempurna puasa kita sebagai umat Islam. Selain itu yang paling penting adalah bahwasanya di dalam surah Ali Imran Allah juga mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah perintahkan kepada kita dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat atau firman Allah yang lain, bahwasanya Ramadan itu juga untuk mewujudkan untuk bisa kita menjadi umat yang bertakwa. Kemudian bagi orang yang sudah bertakwa tadi, Allah janjikan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit bumi. Siapa yang bisa kita katakan takwa itu? Pertama adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz. Orang yang bisa mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah
orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan sedang atau lapang, bagi kita tentu tidak ada persoalan. Tapi bagaimana kalau kita dalam keadaan sempit juga bisa berbagi dengan sesama kita. Nah, oleh karena itu memang berat. Karena itulah Allah janjikan kriteria pertama itu adalah orang yang bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang bisa mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah orang yang bisa menahan emosi amarahnya. Dan pada bulan Ramadan biasanya kita umat Islam bisa terlatih untuk bisa menahan emosi, bisa menahan amarah. Tapi mudah-mudahan setelah bulan Ramadan kita masuk bulan Syawal dan seterusnya juga bisa tetap bisa istiqomah, bisa untuk berbagi sesama baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian kita bisa menahan emosi amarah. Dan yang ketiga, orang yang bisa mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi itu adalah orang yang bisa memaafkan. Wal afina 'anil nas. Dan Allah tidak perintahkan kita minta maaf, tetapi Allah perintahkan kepada kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Memang berat, karena terutama bagi orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah dikhianati, untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti atau mengkhianati itu sangat berat. Tapi bagi orang yang sadar betul bahwasanya Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, saya yakin dan percaya memaafkan itu adalah sesuatu hal yang tidak berat. Oleh karena itu kita berharap dalam suasana Syawal ini kita tetap bisa mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan oleh karena itulah Allah sangat menyukai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita orang yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah dalam firman-Nya, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, mudah-mudahan akan diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bahagian daripada hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pada tahun 1445 ini menjadi Ramadan terbaik bagi diri dan keluarga kita semua. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih banyak kepada Pak John. Ini luar biasa, ini pencerahan dari beliau. Tentu kita berdoa beliau panjang umur beliau, artinya tetap bersama-sama kita di tahun-tahun yang akan datang dan tetap beribadah di masjid ini. Amin. Sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin bertanya sedikit. Pertama, masjid ini ya ini bukan untuk nyebut-nyebut, tapi inisiator Pak John dan saudara-saudara beliau di kampung. Gimana ini Pak banyak sejarahnya masjid yang indah seperti ini bisa dibangun di kampung kita di Pagai ya? Pagai ya. Silakan Pak John. Sebenarnya masjid ini harapan daripada kakek dan nenek. Kakek ya. Ketika awal memberi tanah ini, kakek dan nenek sudah berwasiat agar ini lokasi tanah yang baru dibelinya itu sebagian ini yang lebih kurang 900 meter ini dijadikan untuk membangun masjid. Sehingga dari awal dulu nama lokasi ini sudah Parak Musaji. Parak Musaji ya. Karena memang dari dulu dari awal Parak Musaji. Udah ada niat ya dari awal jauh. Sudah ada niat dari kakek dan nenek. Kemudian ketika waktu saya masih kecil, ibu dulu juga pernah menanam rambutan dan cengkeh. Hasilnya untuk masjid. Masjid ya. Tapi belum mampu untuk membangun masjid, harapan dari kakek. Apakah
hasilnya itu dibangunkan sebagian untuk masjid dekat ini atau untuk masjid yang mana? Dulu itu yang penting untuk masjid. Yang paling luar Yang biasa. sekarang masjid raya atau masjid jihad gitu. Jadi yang penting hasil penjualan rambutan atau cengkeh itu untuk masjid. Jadi sudah menjadi cita-cita yang lama itu sesungguhnya. Yang lama, dan oleh karena itulah ketika ini terlantar sudah begitu lama, kakek meninggal, nenek meninggal, dan harapannya tidak atau belum bisa diwujudkan. Kemudian anak-anaknya juga tidak bisa mewujudkan karena memang butuh biaya yang besar dan keseriusan untuk bisa membangun sebuah masjid. Kemudian ketika saya yang dirantau, alhamdulillah punya rezeki dan berunding dengan saudara-saudara yang masih hidup, karena kami 9 bersaudara, 6 laki-laki 3 perempuan. Sekarang yang tinggal 2 laki-laki, perempuannya masih utuh 3. Masih itu ya. Dan yang paling tua itu sekarang yang perempuan nomor 2 di keluarga, dan saya berunding bersaudara. Awalnya dulu untuk membangun sekolah gitu kan. Tapi saya ingat bahwasanya ini adalah amanah sekolah amanah itu ibu ya, mana bapak dan ibu itu masjid. Jadi waktu itu Pak Fauzi Bahar kebetulan satu angkatan sama saya, juga dulu mau tukar guling untuk bangun puskesmas. Saya katakan itu tidak bisa karena itu amanah orang tua dan bukan kepala daerah yang memutuskan, tetapi para ahli waris boleh memutuskan. Akhirnya alhamdulillah kita sepakat, dan dengan bantuan dan semangat kita bersama, alhamdulillah bisa diwujudkan masjid yang kita namakan Masjid Taqwa Banggai. Ya alhamdulillah. Jadi intinya dari pembicaraan beliau ada tekad yang kuat, dan tekad yang kuat itu diiringi dengan cita-cita yang entah kapan bisa diwujudkan. Tapi ketika kita beriktizam, bersungguh-sungguh, istiqomah, rupanya diberi oleh Allah kesempatan terbaik untuk membangun masjid ini. Nah, jadi kita berdoalah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ayah dan ibu beliau barangkali udah pergi sebagian ya. Sudah lama. Sudah lama kita Bapak meninggal 11 Maret 2000 tahun 2000. Ibu meninggal 7 November 2007. Kita doakanlah beliau husnul khotimah di alam barzah. Yang terakhir barangkali beliau itu aktivis Muhammadiyah ini dari awal. Jadi barangkali ada juga pesan-pesan ringkas dari teman-teman seperjuangan di Muhammadiyah ini. Saya dari tahun 81 sudah diamanahkan menjadi pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah IPM di Jambi, dan kemudian tahun 84 menjadi ketua DPD IMM Jambi 2 periode, dan kemudian kuliah ke S2 ke Universitas Indonesia Jakarta, dan kemudian kembali ke Jambi, dan kemudian tahun 1997 berangkat S3 ke Malaysia, dan pulang 2000, dan sejak 2005 dan selalu berada dalam kepengurusan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi sampai sekarang. Sekarang salah seorang ketua di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jambi periode 2020-2025. Jadi udah insya Allah udah mendarah daging ya. Karena Bapak dulu juga salah seorang pengurus Muhammadiyah, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang Muhammadiyah Kota Tangga gitu. Dan orang tua saya yang paling dikenal orang itu adalah Ustadz Linar Sa'ban. Oh iya. Dan ibu saya Nolela Saleh. Oh iya. Mudah-mudahan beliau mendapat ridho dari Allah dan ditempatkan di tempat yang paling mulia di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja saudaraku. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Pak Profesor Joni Najwa. Hanya demikian saja saudaraku, mudah-mudahan dapat kita bantu viralkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.